Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman amma ba'd. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah jami'atin jami'ah. بأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل وبالسند مصطفى الإمام أبو الشجاع رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأدام النفع في علومه وبكم في دارين آمين وبأن الله يشفي أمراضنا وأمراضه ولا سيما Bapak Sukiono bin Bulan. وبأن الله ينزل علينا وعليها sabrina maharani najahan falahan yusran sahlan bima ta'lam bi imtihaniha sidang skripsi. وبأن الله يغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولذرياتنا ولقراباتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ثم إلى روح خصوصا المرحوم سبحانه من حجك الصحيح وإلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا وسلم جماعتنا وبالخصوص جماعة مسجد الرسول من آفات الدنيا والآخرة ولا تسلك ولا تنزع مننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا وصحة تامة لنا ولا سيما بابا سكيون بالله. اشفنا يا شافي اشفه يا شافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك يا الله شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعلنا وارزقنا وإياها sabrina maharani najahan falahan yusran sahlan bima ta'allaq bimtihaniha sidang skripsi tertentu. Ketika ya arhamar rahimin yassir umurana wa umuraha waj'alna waj'alna khairal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata
حسابا من عذاب القبر ومن عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah yang terhormat dua dan pengurus Masjid Al-Usmah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Usmah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajaah di masjid yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang dengan tulus dan sungguh-sungguh memilih hadir ke masjid Al-Uswah pagi ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Diberi badan yang sehat, umur yang panjang, iman yang kuat, ibadah yang giat, rezeki yang luas, hidup yang berkah, keluarga yang sakinah, bisa husnul khotimah. Saya berdoa di Mekah, di Madinah. Di Madinah saya berdoa di Masjid Nabawi, di Ar-Rawdah Asy-Syarifah. Saya berdoa juga di Kuba, saya berdoa di Badar, di Masjid Al-Aris di Badar, supaya semua jemaah saya bisa jadi haji. Saya berdoa di Multazam, di depan Ka'bah, di Multazam setelah tawaf ya, beberapa kali. Semua jemaah saya supaya bisa pergi lagi ke Mekah Madinah, bahkan ke Masjidil Aqsa. Yang sudah haji pergi umroh, yang sudah pergi haji sudah pergi umroh, pergi ke Aqsa. Saya yakin doa saya dikabulkan. Tinggal waktunya dan caranya terserah Allah. Kita nggak bisa maksa, tapi caranya, waktunya, sepenuhnya adalah kuasanya Allah. Kepada sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih sampai halaman 93. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ini suatu pasal. Wal khul'u jaizun ala qillatin ma'ad. Dan hukum itu perceraian dengan memakai bayaran boleh atas iman bayaran yang maklum. Watamliku bidal mar'atu nafsaha, dan memiliki dengan hukum itu seorang perempuan kepada dirinya sendiri. Wala raj'ata lahu 'alaiha, dan tidak boleh dan tidak ada rujuk bagi suaminya atas illa nikah jadidin kecuali pernikahan. Yaitu khul'u itu khul'u haidi, dan boleh khul'u itu pada waktu suci dan pada waktu haid. Wala yahaqul muhtari'atul talabu, dan tidak menyusul kepada perempuan yang melakukan khul'u itu akan berkot apatkan oleh pelaku. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya? Kita bahas pagi ini. Faslun ini suatu pasal. Pasal adalah bagian dari bagian dari kitab. Yang sedang dibahas adalah babul nikah, bab tentang nikah. Kitabnya kitab Al-Ahkam, hukum-hukum yang terkait dengan munakahat. Wal khul'u, dan khul'u itu, apa itu khul'u? Perceraian dengan memakai bayaran. Jadi itu hukumnya boleh. Bagaimana maksudnya? Kalau cerai itu haknya suami,
suami. Tetapi kalau khulu, cerai yang diinisiasi, digagas oleh wanita, istri. Misalnya karena beberapa pertimbangan, suaminya suka kasar, menyakiti istrinya, maka istri boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan memutuskan cerai. Terhulu. Tapi ada syaratnya. Meskipun hukumnya jahil boleh, ala iwadin ma'lumin, atas iwad bayaran yang tertentu. Jadi boleh aja seorang istri menggugat cerai kepada pengadilan atas perilaku suaminya. Kalau pengadilan kemudian menimbang, mendengarkan saksi-saksi dan bukti-bukti, memutuskan cerai, ya cerai. Syaratnya apa? Si wanita yang mengajukan gugat cerai itu harus memberikan iwad maklum, bayaran yang tertentu. Ada uang yang dibayar. Berapa besarnya? Ditentukan oleh pengadilan, oleh hakim. Jadi ada solusi. Misalnya seorang suami kasar, nyakitin istri, suka mukul, suka nyekek. Nah, istri boleh mengajukan gugat cerai ke pengadilan agar pernikahannya dibatalkan. Nanti oleh pengadilan, oleh hakim, si wanita yang mengajukan gugat cerai itu dipanggil untuk mengajukan sejumlah bukti dan saksi. Ada nggak buktinya? Ada nggak saksinya? Yang membenarkan, menguatkan gugatan dari si istri atas perilaku suami. Kalau memang ada dan memang bisa meyakinkan hakim, hakim bilang pernikahan antara saudara A dengan saudara B dinyatakan batal. Cerai. Syaratnya si B, si istri itu bayar uang. Watamliku bihil mar'ah, dan memiliki dengan khulu itu seorang perempuan. Maksudnya yang berhak mengajukan khulu itu adalah wanita yang bisa meminta cerai kepada pengadilan apabila pernikahan dianggap tidak lagi memenuhi syarat-syarat harmonis atau menyenangkan membahagiakan wanita. Jadi khulu itu hanya milik wanita. Kenapa mesti ada khulu? Supaya adil. Yang boleh menceraikan suami. Kalau nggak ada khulu, itu yang bisa cerai. Tapi dengan ada khulu itu, wanita diberikan hak nafkah kepada dirinya sendiri. Jadi boleh seorang istri mengajukan gugat cerai ke pengadilan dengan mengajukan saksi dan bukti yang menguatkan gugatannya itu. Apa bedanya khulu dengan talak? Wala raj'ata lahu 'alaiha, dan tidak ada rujuk bagi suaminya. Tidak bisa. Kalau sudah diputuskan pengadilan pernikahan antara si A dengan si B itu batal, maka si suami tidak bisa minta rujuk. Itu beda dengan talak. Itu kalau talak masih bisa rujuk. Talak 1 masih bisa rujuk, talak 2 masih bisa rujuk. Talak 3 nggak bisa rujuk kecuali si istri menikah dulu dengan laki-laki lain, digauli oleh laki-laki yang baru dan diceraikan. Nah, setelah itu baru si suami yang lama menikah lagi. Kecuali tidak ada rujuk kecuali katanya dinikahin jadi dengan nikah yang baru. Tidak ada rujuk tapi bisa nikah lagi. Misalnya
Setelah terjadi hulu, perceraian atas gugatan istri ke pengadilan dan jatuh cerai itu, ternyata si suami insaf, sadar, mungkin nggak? Diam aja nih. Mungkin dia sadar, ya insaf kalau perbuatannya selama ini salah. Terus dia hubungin tuh istrinya, mantan istrinya, pun ini yang mohon, saya udah insaf mohon. Gak lagi-lagi dia yang mukul kamu, gak lagi-lagi berbuat yang kasar, menyakiti kamu. Mau nggak mohon balik lagi mohon. Kalau si perempuan punya pertimbangan baik, ya kalau emang abang balik lagi apa kita sudah punya anak, jadi deh, cuma syaratnya bukan rujuk, tapi nikah baru. Apa bedanya rujuk dengan nikah baru? Nikah yang jadi. Kalau rujuk cukup ada suami, istri, saksi 2 orang, saksi dari pihak laki-laki 1, saksi dari pihak perempuan 1, ada hakam, orang yang menengahi. Nah, orang menengahi nanti akan mengajukan, ya, membimbing si suami itu menyatakan rujuk kembali. Roja'tu fulana binti fulan. Dengan ini saya menyatakan rujuk kembali dengan si fulana. Ada mimpi. Tapi kalau dinikahi jadi ini, kalau hulu mesti nikah baru. Ya undang hulu lagi. Ya, dihadiri oleh saksi, dihadiri oleh kerabat sampai sholat, dihadiri juga oleh wali, nikah baru. Bisa tahu? Jadi bedanya hulu dengan salah seperti itu. Wa yajuzu khul'u, dan boleh hulu itu fitukhri, pada waktu diisi sedang dalam keadaan suci, boleh. Wa fil haid, ini bedanya. Boleh hulu itu istri dalam keadaan haid. Kalau talak tak boleh. Kalau talak mesti dalam keadaan suci. Kalau dalam keadaan haid tak boleh ditalak. Benar? Ya. Itu bedanya. Jadi boleh saja seorang istri dalam keadaan haid dia mengajukan gugat cerai ke pengadilan dan gugatannya diterima oleh pengadilan, jatuh. Putusan pengadilan yang menyatakan pernikahan keduanya batal. Tapi kalau talak tak boleh. Hanya boleh ketika istri sedang melakukan suci. Kalau haid tak boleh. Kesimpulannya tak boleh sembarangan menceraikan istri. Sebaliknya, istri tak boleh ngereng. Apa ngereng? Merengek-rengek. Serenanya buah, serenanya bang, tak boleh. Dikit-dikit dan cerai dikit-dikit tak boleh. Kenapa? Karena ada hadisnya. Kalau seorang istri terus-menerus minta cerai pada suaminya, nanti dia dibangkitkan di hari kiamat, itu laisa laha lahmun fi wajhiha, mukanya tidak ada dagingnya. Apa namanya itu? Kira-kira tidak ada. Jadi nggak boleh minta cerai, itu tidak boleh. Solusinya kalau istrinya merasa disakiti oleh si suami, solusinya apa? Tadi hulu ini. Jadi bagus sekali Islam. Wala yalhaqul muhtali'ah apalagi, dan tidak menyusul kepada perempuan yang melakukan hulu haram. Tidak
bisa bisa talak lagi. Kalau sudah jatuh hulu, selesai. Artinya perpisahan antara suami istri itu sah secara hukum. Setelah jadi hulu itu adalah jalan keluar dari pernikahan yang tidak berlangsung harmonis dilakukan oleh istri. Kalau talak adalah jalan keluar yang membubarkan pernikahan atas inisiasi gagasan dari suami. Jelas seperti ini. Nah, baik hulu maupun talak dua-duanya jangan dilakukan. Jangan mentang-mentang udah bayar hulu, besok itu bisa cerai. Bisa. Dan pengadilan nggak akan dengan gampang menceraikan. Dia tanya dulu mana saksinya, mana buktinya, mana faktanya. Kalau ibu disakiti, ibu diperlakukan tidak benar. Misalnya suami itu bisa dimintakan gugat cerai oleh istri di pengadilan kalau misalnya tidak adil. Benar? Adil tiga macam. Al-adlu bin nafkah, adil dalam nafkah. Kalau suami tidak adil dan memberi nafkah kepada istrinya bisa bukan. Misalnya istrinya ada 4, yang bisa boleh aja tau. Ada 4. Ternyata istri ketiga tidak merasa diperlakukan adil, bisa bukan. Yang kedua, al-mabin, al-adl fil mabin, adil dalam minum. Atau minum. Jadi kalau dia diputuskan, tiap istri 2 hari. Kalau ternyata salah satu istrinya merasa diperlakukan tidak adil, karena tidak diberikan seperti yang sesungguhnya 2 hari, dia bisa bukan. Meskipun hakim nanti akan bilang tidak dijatuhkan hulu, talak cerai. Jangan nasihatin, suami, kamu ikuti dong, itu mediasi, balik aja, ikuti permintaan istri kamu ini. Artinya tidak mungkin jatuh cerai. Banyak nasihati aja. Kalau nasihati tetap juga tak berubah baru. Nasihati lagi, nasihati tak berubah itu baru diceraikan. Jadi gak gampang. Yang ketiga nih, al-adl fil mawaddah, adil dalam cinta kasih. Yang ini susah. Pasti beda. Istri tua sama istri muda beda. Kadang-kadang istri tua 2 hari, istri muda 2 bulan. Terus menjadi seperti itu. Boleh, bagus. Jadi nggak gampang kita lebih dari 1 itu. Karena kalau tidak adil dalam 1 suami, bisa tahu. Jadi ada 2-nya. Solusi apabila pernikahan tidak berlangsung harmonis. Pakai bahasa saja. Solusi pernikahan tidak bahagia. Solusi pertama adalah talak. Ini haknya suami. Yang boleh bertalak itu suami. Solusi kedua, hulu. Ini haknya istri. Ini ada 3 macam.
ada salah satu salah rajai, salah rajai. Kedua, salah satu ada salah batin supro, batin supro, itu salah dua. Yang ketiga salah batin kubro. Salah dua, meskipun nanti akan dibicarakan, ini bisa rujuk, bisa rujuk nih. Bahin pro salah tiga bisa rujuk dengan syarat rujuk bersyarat. Apa syaratnya? Istri dinikahi laki-laki lain. Setelah digauli, setelah dicampuri, plus diceraikan, baru kalau sudah memenuhi syarat pertama, syarat kedua, bisa rujuk. Itu tetap hulu ini inisiasi dari istri. Itu tetap hulu ini tidak bisa rujuk, tidak bisa rujuk. Beda dengan ini, tidak bisa rujuk. Tapi kalau mau kembali lagi boleh. Nikah baru kembali, syaratnya nikah baru, nikah yang jadi apa maksudnya? Ya. Pelajarannya apa? Meskipun kita sudah tahu ada dua model cara menyelesaikan konflik keluarga tidak bahagia, ini bukan cara kita kemudian mempraktekannya. Jangan dipraktekin besok. Hari sudah langsung aja di pengadilan. Hakim, saya ini laki saya ini nggak gampang. Pilihannya apa? Bagaimana rumah tangga itu bahagia? Membangun rumah tangga bagaimana tandanya rumah tangga bahagia, gitu kan? Apa tandanya rumah tangga bahagia? Rumah tangga itu kan kalau punya 4 syarat. Satu, baitul wasi', rumah yang luas. Yang dimaksud rumah yang luas bukan 200 atau 300 meter, bukan itu. Yang dimaksud luas dengan kalau pengen rumah itu luas dengan rahmat Allah, Nabi Muhammad ngajarin biasakan di rumah nawiru buyutakum bi tilawatil Quran wa sholatil jamaah.
bawah dan sholat berjamaah di rumah. Kita tahu. Ya. Jadi yang bikin rumah itu luas, amatnya apa? Baca Quran. Ya. Suaminya rajin baca Quran, istrinya juga senang baca Quran. Rumah luas, lega. Bukan fisiknya, bukan bangunannya, tapi yang kedua, rumah tangga bahagia kalau zaujul muti, pasangan yang taat. Karena maksudnya suaminya taat pada Allah, istrinya juga taat pada suami. Jelas? Ya. Ketiga, suami istri taat. Suami istri taat pada Allah. Sholatnya itu puasa, ibadah. Yang ketiga, rumah tangga akan bahagia kalau ada salah ketiga. Yang ketiga kata Rasulullah, wal waladus saleh, punya anak yang saleh. Saleh anaknya pasti pada Allah, orang tua taat pada Allah. Beneran? Keempat, barakah hadis. Kendaraan apa nih? Bukan punya Nissan GTR, bukan mesti punya Mercedes baru. Buat itu. Bergaul dengan istri pakai cara Islam, urus anak pakai cara Islam, bertetangga pakai cara Islam. Bergaul dengan cara Islam. Kalau empat ini satu dua, memiliki bahagia. Kami cuma satu. Orang bisa kerja ini bukan makna fisiknya, ini bukan fisiknya, ini bukan fisiknya, tapi isinya, sifatnya. Dari saya masyarakat, yang dimaksud ini ada di mana wajarus soleh, punya tetangga yang baik. Jadi yang unsur ketiga ini tetangganya baik. Nah, kalau empat ini punya bahagia. Amin. Kalau bahagia di dunia senang, di akhirat senang. Di sini senang, di mana-mana. Itu harus bahagia. Jangan sampai di sini susah, di sana belangsak. Nah, sekarang kita lanjut pasal berikutnya. Salah atau mau nanya dulu? Hah? Mau nanya dulu? Nanya boleh? Bisa gimana? Gini, faktor ekonomi tidak bisa dijadikan alasan untuk minta cerai. Kalau tahu suaminya susah, sudah kerja, udah dagang usaha tapi susah, nggak bisa support.
istri boleh atas izin suami berikhtiar cari usaha. Ada suaminya kerja tapi penghasilan nggak cukup. Nah, sudah mencukupi kebutuhan suami dan keluarganya. Istri kita ini boleh apa? Dijual darurat. Kata suaminya boleh. Kalau izin silakan. Itu solusinya. Bukan solusinya apa? Intinya pergi ke Timur Tengah 3 tahun nggak pulang-pulang, nggak boleh. Tidak boleh seorang istri keluar rumah lebih dari 2 hari tanpa didampingi suami dan tanpa dituntut suami. Jadi nggak bisa karena alasan ekonomi terus kita cerai. Alasan hulu minta putus itu kalau alasannya bukan bersifat ekonomi tapi tidak. Misalnya kekerasan, ADRT, suami suka mukul, suka tidak memberi nafkah. Jadi kalau itu memang hukum mesti ikut campur tangan. Tapi kalau alasan ekonomi masih ada solusinya, usaha. Sekarang bolehnya seorang istri kerja boleh atas izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan nggak boleh. Kalau suami tidak memberikan izin istri kerja nggak boleh. Itu kan? Saya tanggung saja kata si suami. Kamu di rumah urus anak, urus rumah tangga. Saya akan tanggung jawab seluruh keperluan keluarga. Begitu. Jelas? Siapa lagi? Kalau itu udah ulang lagi ke pengadilan, berarti dapat buku lagi. 10. Harus nikah lagi. Tapi dapat buku lagi dan nikah lagi kan. Oh, ini. Ketika putusan pengadilan menyatakan suami istri itu pernikahannya gugur batal, maka dapat surat dia. Dapat surat pengadilan bahwa dia sudah cerai. Terus kalau mau mengajukan nikah baru karena itu suaminya sudah insaf dengan dasar surat tadi, surat keputusan pengadilan dan pernyataan dari si suami bahwa dia tidak akan mengulangi KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Ada pernyataan hitam di atas putih, ada metranya dia second. Nah, nanti pengadilan akan menimbang, awak akan disuruh nikahin lagi. Gitu. Jelas? Kalau bisa sih Bang Mamat jangan mencari apa udah yang ada aja diolah aja diolah ya kan yang ada aja kalau nggak Kalau istri minta dulu karena alasan tadi. ya nggak apa-apa namanya nanya. Bagaimana kalau seorang istri minta hulu karena suami nikah lagi?
nanti hakim akan melakukan pertimbangan. Ditanya dulu, kenapa ibu minta cerai, minta dikurung. Terus suami saya nikah lagi, saya janji untuk dulu mau nikah lagi, satu-satunya anak. Nanti akan dinasihati istrinya. Hati-hati lagi. Intinya, pengadilan tidak akan mengabulkan guru karena alasan suami nikah. Intinya, kecuali kalau sudah melakukan nikah lagi si suami dan misalnya tidak memberi nafkah lahir batin nggak dikasih, nggak pernah mabit, nggak pernah nginep di rumah si provinsi tua itu, dengar masih di nggak pulang itu. Nah kalau itu dipenuhi baru pengadilan akan memanggil, nggak langsung diterima. Panggil dulu suami benar nggak saudara selama sekian lama nggak pulang dan tidak memberikan nafkah lahir batin. Kalau ternyata terbukti ada sanksinya, baru pengadilan akan menimbang dan memutuskan. Jadi nggak gampang. Jelas? Coba lagi. No. Nah, seorang suami itu bertanggung jawab atas nafkah istrinya, anaknya, gitu, dengan sepenuhnya, baik kepada Allah maupun kepada keluarganya. Kalau seorang suami pergi meninggalkan rumah 2 tahun, 3 tahun misalnya, anaknya bergede, dia nggak mau tahu bininya makan apa, nggak tahu, istrinya juga anaknya makan apa, mau sekolah mau nggak mau tahu. Kalau begini, maka ada aturannya. Kalau 2 tahun berturut-turut dia pergi tanpa memberikan nafkah lahir batin, tanpa tahu di mana perginya, tidak ada tanggung jawabnya, maka hukumnya cerai. Hukumnya cerai. Apa? Dosa si suaminya. Kalau emang dia sudah tidak mau lagi bertanggung jawab, dia ceraikan istrinya. Diceraikan aja. Begini nih, mohon abang kayaknya udah nggak bisa lagi ngurusin istri mohon. Nah, abang gini, abang ceraiin aja deh kamu ya. Nanti kalau abang udah ceraiin, masa idahnya udah lewat, umur boleh nikah sama si Usman. Boleh aja. Karena si suami udah tahu si Usman dulu pacarnya semua umur. Tapi jadi dulu bertanggung jawab tuh namanya. Dengan cara itu, maka dia tidak berdosa tuh si suami itu. Nah, nanti kalau misalnya si istri udah nikah, ternyata si suami udah tinggal 5 tahun atau 7 tahun baru pulang pengen campur, nggak bisa. Si istri bilang, saya udah nikah Pak. Abang bagaimana? Udah 7 tahun nggak pulang-pulang, kan udah gede Abang. Abang nggak ngasih nafkah, nggak pernah nginep lagi, memberikan nafkah pada saya. Tiba-tiba pulang, nggak bisa. Jadi, nah untuk bisa nikah lagi, si istri itu dia laporin ke pengadilan KUA. Nanti ada suratnya, dengan surat itu bahwa
si suami tidak bertanggung jawab dan diputuskan hubungan perceraian itu, maka dia dengan surat cerai itu bisa mengajukan nikah dengan suami baru. Jelas? Ya. Dulu kan ada laki-laki perantau, dia tahu masalah apa, mungkin masalah ekonomi atau masalah sekarang. Dia bilang cerai, pakai surat doang begitu, hukumnya gimana? Cerai itu tidak hanya tidak boleh. Mungkin itu bang, mungkin itu belum lama atau bisa. Kalau cerai cuma pakai WA, pakai saya ceraikan kamu gitu, tidak sah. Cerai mesti bilang bin shorihin dengan lafaz yang jelas. Saya ceraikan kamu, kata suami. Ngomong dia, saya ceraikan kamu, jatuh salah. Tapi kalau pakai WA nggak bisa. Meskipun HP suaminya. Kenapa? Karena bisa jadi yang HP-nya HP suami tapi yang nulis bini mudanya. Banget tuh. Bisa aja. Ini berada dapat ini dengan ini kamu saya ceraikan. Nggak bisa. Banget. Bisa aja kan menulis orang lain. Jadi nggak bisa. Ya, jadi di situ cara Allah menyelamatkan wanita dari kezaliman seorang laki-laki. Tidak boleh. Jelas? Coba lagi. Kalau nikah siri, hukumnya gimana? Kita minum dulu ya. Udah begitu mah. Apa itu nikah siri? Nikah siri. Nikah yang dilakukan dengan cara sembunyi, tidak terbuka. Sebetulnya nikah itu mesti terbuka. Terbuka diketahui oleh publik, diketahui oleh orang banyak. Itu sebabnya ada walimah. Selain akad nikah ada walimah. Walimah itu tujuannya ngasih tahu kepada masyarakat luas bahwa si A sudah menikah dengan si B. Kalau malam-malam dia pulang berdua, aktif boleh nangkep. Resmi dia nikah. Itu tujuannya walimah itu. Mengumumkan kepada masyarakat lain bahwa si A dengan si B sudah resmi suami istri. Itu akhirnya itu. Dalam praktek suka terjadi nikah siri. Kalau terbuka nanti menimbulkan dampak yang cukup besar, heboh. Umat-umat dia nikah. Meskipun itu secara hukum Islam sah, tapi sahnya pernikahan itu harus ada dua. Secara hukum Islam sah, secara hukum negara sah. Misalnya, secara hukum Islam sah, ada suami, ada istri, ada saksi, ada wali, sah, ada ajab kabulnya, ada maharnya, ada akad nikah sah secara hukum Islam. Tapi secara hukum negara nggak sah. Kenapa? Tidak tercatat dalam lembaran negara sebagai suami istri. Sehingga pernikahan siri itu meskipun secara hukum Islam sah, tapi tidak sepatutnya dilakukan. Kenapa? Karena akan menimbulkan kezaliman pada pihak yang lemah. Misalnya, nikahnya nikah siri, nggak ada suratnya, memang ada saksinya, ada walinya, tapi tidak ada suratnya, tidak ada akte nikahan.
apalagi harus nikah. Surat resminya nggak ada. Nah, itu berpotensi akan menimbulkan kezaliman. Di mana zalimnya? Karena nikah yang lemah, misalnya. Nikahnya nikah sendiri, nggak ada suratnya. Memang ada saksinya, ada walinya, tapi tidak ada suratnya, tidak ada akte nikah. Apalagi harus nikah. Surat resminya nggak ada. Nah, itu berpotensi akan menimbulkan kezaliman. Di mana zalimnya? Karena nikahnya dengan cara sembunyi-sembunyi, suami enteng aja. Kalau nggak suka, udah ceraikan kamu. Begitu cerai, nggak bisa minta gugat wanita. Tuh, si wanita tidak bisa minta warisan kepada pengadilan. Kalau si wanita mengajukan gugatan warisan kepada pengadilan atas harta suaminya, pengadilan bilang Anda tidak tercatat sebagai suami istri. Karena tidak tercatat sebagai suami istri, kita tidak bisa menyidangkan perkara Anda. Jadi nikah siri itu merugikan wanita. Berarti aku rugi wanitanya. Orang suami gampang aja, waktu-waktu bisa menceraikan. Udah nggak senang apa nggak suka, udah bosan, cerai aja. Cari lagi nikah siri lagi, tapi itu begitu. Jelas? Jadi nggak boleh. Dan tidak mengindahkan hukum negara. Karena biar bagaimanapun kita mesti hidup di tengah masyarakat yang ada negaranya. Ada catatannya, mesti ada catatannya. Catatan kalau ada aktenya, ada akte nikah itu dia tercatat tuh di lembaga negara bahwa kita dengan si B itu suami istri. Kalau terjadi masalah, ada perkara, ada persoalan, bisa digugat ke pengadilan. Tapi kalau dengan sendiri nggak bisa. Jadi rugi perempuan. Yang kedua, laki-laki juga rugi. Kalau dia ceraikan begitu aja tanpa memberikan hak waris, dosa. Zolim. Jadi rugi dua-duanya. Sekarang persoalannya, kalau menikah terang-terangan, gitu diduga atau begini. Jadi masalah. Itu tak apa. Jadi kalau pakai bahasa yang lebih kasar, nikah siri itu sebetulnya zina sembunyi-sembunyi. Meskipun halal, zina tapi halal. Zina yang halal itu. Jelas? Jadi kalau menikah terang-terangan aja lah. Caranya gimana? Si suami itu bisa menjelaskan pada istrinya gitu bahwa dia memang perlu menikah lagi gitu, sampai istrinya mau menerima alasan suaminya itu. Contoh, masih mau dengerin nggak? Lama-lama orang tetap percaya. Ustaz ngajarin nggak benih. Pernah Nabi Ibrahim itu nikah dengan Siti Sarah, tahun 2 tahun, sampai puluhan tahun nikah, nggak punya anak. Karena nggak punya anak, Nabi Ibrahim ngomong sama Siti Sarah, istrinya, Sarah, dia orang Betawi. Saya kepengen banget punya anak, dan dengan anak itu saya bisa mengajarkan dia ilmu Allah, mewariskan kepada anak tadi ilmu Allah. Siti Sarah sadar kalau dia selama sekian puluh tahun tidak bisa mempersembahkan seorang putra. Tahu dia, kalau dia nggak bisa ngasih turunan. Dengan bijaksana Siti Sarah bilang, begini aja deh bang,
Itu di rumah kita tuh ada Siti Hajar. Siti Hajar itu orang Mesir. Kalau Siti Sarah orang Kanaan, orang Palestina, orang Kanaan. Itu ada Siti Hajar. Abang nikahin aja Siti Hajar. Cuman jangan di depan mata saya. Perempuan dimanapun nggak bisa, susah. Susah menerima kalau suami mesem-mesem sama perempuan lain nggak bisa. Tapi istrinya meridoi. Nah karena istri meridoi, maka Nabi Ibrahim kemudian meminang Siti Hajar, menikahi Siti Hajar, dibawa ke Mekah. Itu Mekah. Dibawa ke Mekah. Nah, ketika di Mekah lahirlah Nabi Ismail. Gitu. Tinggalnya tidak jauh dari Ka'bah dan Nabi Ibrahim jasanya besar. Gitu. Ya. Membangun Ka'bah yang kita lihat sekarang. Nah, dari pernikahan itu lahir Nabi Ismail, terus turun ujungnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ibrahim dari gadis Siti Hajar. Jadi ada unsur Mesirnya. Ketika sudah punya anak Nabi Ismail, Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Pemurah, mengutus malaikat, 10 malaikat dalam bentuk manusia bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. 10 malaikat yang berbentuk manusia ini bertamu pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Nabi yang terkenal tiap hari terima tamu, dan setiap tamu datang dikasih makan. Nabi Ibrahim itu datang tamu kasih makan, saya makan. Nah, datang tamu 10, ganteng-ganteng, bagus-bagus, bersih-bersih, putih-putih. Disediakan makan. Dalam Quran dikatakan bi'izin hanif, disediakan oleh istrinya Siti Sarah daging sapi muda bakar, daging sapi beef ya, yang masih muda dibakar, disediakan. Kata Nabi, silakan makan. Ini tamu yang 10 nggak ada nyolek. Iya, nggak ada makan, nggak ada minum, dia Nabi Ibrahim mulai rasa tidak nyaman, takut, karena bukan orang. Nah, ketika tahu Nabi Ibrahim kelihatannya takut, 10 orang tamu ini bilang, kami utusan Allah datang ke sini untuk menyampaikan berita bahwa kamu akan punya anak-anak. Siti Sarah yang ada di balik dinding itu, di balik kamar itu, ngedengar bapaknya teriak ya, teriak, ucap, tapi terkejutnya, teriak apa? Kamu kok bisa punya anak? Itu. Akhirnya apa? Kata 10 malaikat itu, kami akan memberitahukan kepada anda bakal punya anak laki-laki, namanya Ishak. Nabi Ibrahim bilang, apa iya istri saya sudah baki, sudah menopause, saya sudah tua 120, istri saya 98. Dulu cuma 120 masih seger, sekarang 120 udah lewat. Jadi bingung, apa iya saya punya anak gitu. Itu juga 60 masih bakal punya anak. Kata mereka, inilah kuasanya Allah. Allah bisa berbuat apa saja karena dia putra, dia berkuasa. Senang. Maka lahirlah Nabi Ishak. Itu lengkap. Nah, jadi kalau mau nikah lagi kayak kakek tadi tuh, bininya ridho, suaminya juga senang. Tetap aja bisa, nggak bisa nyampur, kan ada tuh.
Satu rumah pilihnya 4, kamarnya beda-beda. Satu rumah nggak bagus. Kedengeran nggak? Kurang bagus dong. Ntar kalau disuamin di kamar nomor 1, nomor 2, 3, 4, ya Allah, ngapain lagi gue? Kita, paham nggak tuh? Jangan bilang, coba lihat di bini saya bisa akur. Nggak tentu. Hatinya gede juga. Paham ya? Ngomong di jam 2. Jelas cukup ya? Baik. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup ya. Ya saya memang saya bersyukur pada Allah dan pulang Ahad senang saya dapat undangan. Ada 3 ya. 1 ke Malaysia, yang kedua ke Dubai, ke London, ke Inggris. Ya, dari 3 itu yang saya akan pergi dulu ke Malaysia. Senin jam 4 sore saya akan berangkat ke Kuala Lumpur. Kita seminggu. Karena itu mudah-mudahan kalau bisa nggak sampai seminggu ya. Kalau sampai Jumat berarti Sabtu udah pulang. Saya biasanya saya nggak tahu tiket baliknya kapan, itu nggak tahu saya. Yang pasti yang sudah dikasih lihat Senin jam 4 ke Kuala Lumpur. Terus ke Dubai masih saya belum baca Dubai Emirat. Ke London saya pernah ke Inggris dulu di UK. Di Inggris 1 semester sebelum COVID. COVID tahun berapa tuh COVID? 1 semester sebelum itu saya ke London, Scotland, ke Oxford, ke Birmingham. 2 minggu saya. Sekarang undang lagi. Saya menjawab karena waktunya masih sangat longgar. Yang sudah ini Malaysia Senin. Jadi Sabtu ngaji aja dulu ya. Diam aja deh. Ngaji aja dulu. Ya, kecuali nanti kalau hari ini atau Jumat saya kasih tahu saya pulang Sabtu malam. Baru foto beli kue. Paham itu? Kue subuh ya. Tapi kalau saya pulang Jumat malam, baru bisa aja. Jelas? Gitu ya. Kita baca doa deh. Semua yang hadir, keluarga di rumah sehat. Amin. Imannya kuat. Amin. Ibadahnya giat. Amin. Rezekinya luas. Amin. Hidupnya berkah. Amin. Usahanya maju. Amin. Anaknya soleh. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Bisa husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma htib lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal sihah wa abwaabal salamah wa
Sekian dan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.